FIB, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Rishel, panggil aja Icel. Aku dari BEM Gama FIB Unpad yang dalam podcast berbudaya kali ini akan menemani Gama untuk sekalian kita berkenalan nih dengan kesenian yang unik banget nih yang ada di Jatinangor. Nah, kesenian ini namanya Karinding. Nah, mungkin sebagian dari Gama udah tahu ya. Dan sekarang kita akan kupas tuntas nih tentang kesenian Karinding. Nah, tapi di sini aku nggak sendirian. Aku udah ditemenin nih sama ahlinya banget dari kesenian Karinding ini. Nah, boleh Bah perkenalan? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya nama asli Peten Sofian, tapi kalau biasa dipanggil Bancang. Abah Encang ya? Bancang ya. Oke. Nah, ini ada Akang siapa Kang? Akang Juli. Akang Juli? Iya, Juli. Nah, Mbah Encang dan Akang Juli ini dari komunitas Karinding mana nih? Kami dari komunitas Karinding Jatinangor. Jatinangor. Nah, tapi aku dengar nih Mbah, katanya di Jatinangor ini ada 2 komunitas Karinding ya? Di Jatinangor satu. Oh, satu ya. Oh, satu. Oke. Komunitas Karinding namanya apa tuh Mbah? Iya, namanya komunitas Karinding Jatinangor, KKJ namanya. Oh, KKJ. Ya, KKJ. Oke, nah jadi tadi kan kita udah denger nih kalau di Jatinangor itu ternyata ada komunitas Karinding yang namanya KKJ ya, Komunitas Karinding Jatinangor. Nah, sejarahnya tuh gimana sih, Bah? Jadi gini, awal mulanya kita bisa ada komunitas gitu kan, atau terbentuknya komunitas, sebetulnya awal mulanya kan dari kegundahan gitu kan, dari kegundahan teman-teman kita itu kan di Jatinangor itu banyak grup-grup Karinding, tapi kayak tidak saling mengenal gitu dulu itu. Masing-masing. Jadi di tiap desa itu ada sebetulnya. Ada di si desa yang ini gitu kan. Masing-masing desa itu punya grup Karinding. Nah, waktu itu teman-teman itu sebetulnya mau bikin forum dulu, makanya dulu mau forum. Nah, waktu itu saya mungkin sama teman-teman mencoba untuk kumpul-kumpul, istilahnya kita berbicara, ngobrol. Udahlah kita bersilaturahmi aja gitu kan. Awal mulanya di sini, awal mulanya ngobrol kita di base camp Pancaraksa, dulu ada di salah satu grup yang ada di KKJ itu. Nah, awal mula kita berbicara di base camp Pancaraksa, terus kita bikin acara bancakan di Sabusu. Nah, terlahirlah nama KKJ gitu, nama KKJ. Jadi kita lebih ke bersilaturahmi untuk memperkuat lagi supaya si pelaku seni Karinding ini bisa bersatu gitu kan. Tidak, kalau kata bahasa Sunda malah tidak masing-masing, tidak aing-aingan gitu. Kalau bisa bareng kenapa harus gitu ya? Itu. Jadi lebih indah kan gitu kalau kita saling dukung, saling support gitu kan, satu sama lain gitu. Mungkin ada tambahan udah. Oke, jadi ini buat Gama nih yang tertarik untuk belajar Karinding. Bisa banget nih, Bah. Nah, betul. Terus teman-teman yang mau belajar gitu kan, yang mau belajar seni tradisi gitu kan, bisa khususnya mungkin Karinding ya, bisa datang ke Sabusu, ada jadwal di Sabusu itu tiap Jumat malam, berarti kan di malam Sabtu. Nanti bisa belajar Karinding, bisa belajar ini celempung renteng, ini namanya ya, ini celempung renteng, bisa belajar celempung mini, bisa juga itu belajar saron dari bambu. Ya, kita istilahnya kita juga perlu dukungan. Jadi kita juga istilahnya gini, nggak harus masa mau kita ajakan yang bermain gitu kan. Terus kemampuan atau ilmu kita itu buat apa kan kalau kita cuma dipertontonkan tanpa diserap oleh teman-teman juga ada gitu. Regenerasi. Nah, itu regenerasi itu sangat perlu gitu. Jadi bidikan kami itu di KKJ dulu sebetulnya ingin beredukasi ke tiap-tiap sekolah dari tingkat SD lah, dari SMP, SMA, mungkin sampai ke perguruan tinggi gitu. Nah, mudah-mudahan dengan bantuan dari
rekan-rekan dari Neng gitu kan, dari rekan-rekan di kampus, kita bisa berkesinambungan terus gitu kan ke sana ya. Itulah tujuan kami untuk melestarikan budaya ini gitu. Siap. Nah, jadi Gama, yuk kita lestarikan budaya bareng-bareng. Oke, nah boleh dong Mbah dijelasin sedikit nih tentang sejarah karinding ini gimana gitu? Alatnya gitu maksudnya? Iya. Oh ya, karinding itu sejarahnya kalau saya tidak salah, mungkin nanti bisa dikoreksi sama para senior kami mungkin ya. Sejarahnya itu awalnya dulu karinding itu dulu sebetulnya bukan untuk bermain musik sebetulnya dulu. Gitu ya kalau nggak salah. Bukan untuk bermain musik dulu, para orang tua kita zaman dulu itu ini bisa diambilnya si karinding ini dulu itu hanya sebagai untuk mainan ketika beliau-beliau yang pertama kali membuat atau membuat karinding ini, ketika mereka sedang ada di ladang, atau kalau kata orang Sunda mah adalah di huma, di parehuma gitu kan. Parehuma itu padi yang adanya di ladang gitu kan. Kan kalau di ini ada padi yang ininya di ladang gitu kan. Namanya huma kalau di Sunda itu. Nah, dulu orang tua kita dulu itu sambil nunggu ladang, sambil nunggu parehuma itu mencoba istilahnya iseng-iseng bikin alat karinding ini. Tadinya itu maksudnya untuk salah satunya mungkin untuk mengusir hama. Mengusir hama. Ya, dengan suara-suara dengan getaran ini gitu kan, katanya orang tua dulu bisa istilahnya untuk mengusir hama gitu. Nah, mungkin sejarah awal mulanya lahirnya karinding seperti itu. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang kurang nanti bisa ditambahin ya. Kalau setahu saya gitu kan dari guru saya dari Parakan Muncang, sejarahnya seperti itu. Nah, sama anak-anak muda zaman sekarang gitu kan, dikolaborasi lah, dibikin atau di ini jadi dikolaborasi sama musik-musik modern gitu. Oh, jadi awalnya dari buat memberantas hama ya, gitu, jadi alat musik. Ya, jadi alat musik gitu. Jadi awal mulanya seperti itu. Cuman kesininya turun temurun kan dari leluhur kita, terus turun lagi. Nah, mungkin oleh kita sekarang ini dikolaborasi lagi dengan alat-alat musik modern gitu. Ya, mungkin sejarahnya salah satunya itulah untuk karinding. Ada yang mau ditambahkan? Boleh, Akang, mungkin ada yang mau ditambahin? Seiring perjalannya waktu, ya yang tadi dia dibicarakan sama Bang Cang, ketua KKJ di sini di Tinangor. Karinding ya dikolaborasikan oleh anak-anak zaman sekarang untuk mendongkrak kualitas dunia permusikan untuk bisa menstabilkan dengan alat musik modern sekarang. Seiring berjalannya waktu, karinding dikolaborasikan dengan gitar dan yang lain-lain gitu. Terus mungkin perkembangan karinding Jatinangor bisa dijelaskan lagi oleh Bang Cang untuk lebih majunya lagi gitu. Oke, terima kasih. Nah, iya nih, Mbah, kita juga penasaran gimana sih eksistensinya karinding ini di zaman sekarang, apalagi sekarang yang zamannya tuh serba digital, serba online gitu. Boleh mungkin dijelasin, Mbah, gimana eksistensi karinding itu tergantung niat dari kitanya juga sih. Tergantung niat. Ya, pertama niat kita, terus dukungan juga kan perlu. Nah, kita istilahnya punya niat ingin sejarah ini jangan sampai punah gitu kan, si tradisi ini jangan sampai punah gitu. Bagaimana caranya kita harus supaya si alat musik ini tetap eksis gitu kan, tetap ada gitu kan, tetap membooming lah gitu aja. Nah, kita mencoba mengajak teman-teman gitu kan, terus kita sowan ke guru ke guru kita yang ada di sekitaran Sumedang gitu kan, minta bantuannya. Terus anak-anak diajak
supaya si alat si jenis alat musik ini jangan sampai punah gitu kan. Eksistensi kita ya gitu aja, kita bermain silaturahmi ke teman-teman gitu kan, ke tiap daerah, terus silaturahmi ke lingkungan sekolah gitu kan ya. Ke kampus-kampus. Ya ke kampus, nanti ya ke kampus bisa ya ke sekolah-sekolah lah. Dari tahun 2010 itu saya sama teman-teman gimana caranya supaya si alat musik ini yang sekarang disebut alat musik gitu ya, supaya bisa tetap eksis gitu kan, jangan sampai punah gitu. Yaitu caranya kami bersilaturahmi, mengajak teman-teman memperkenalkan Karinding ini, terus dikolaborasikan gitu kan. Dan alhamdulillah minat dari teman-teman juga, antusiasnya, responnya bagus. Udah lama banget berarti ya, dari 2010 ya? Ya itu kalau saya 2010, ada lagi yang lebih lama lagi malahan gitu kan. Oh iya. Tapi kalau boleh tahu nih, kalau Karinding ini udah dari berapa lama tuh kira-kira Pak? Karinding itu dari tahun berapa? Siapa? Kalau siapa memperkenalkan Karinding di tahun 2000-an? Tahun 2000 ya, dari tahun 2000. Tahun 2000-an. Diperkenalkannya waktu itu. Melejitnya tahun 2004. Nah, melejitnya tahun 2004. Nah, 2004. Melejitnya 2004. Tapi kalau si alatnya udah lama, udah dari zaman-zaman dulu gitu. Yang buat ngusir hama teh. Nah, cuman kalau dulu kan belum ada inisiatif dari teman-teman yang dulu, mungkin karena medianya kan kalau dulu kan nggak seperti sekarang gitu. Kalau boleh tahu nih Bah, gimana sih cara mainnya gitu? Mungkin boleh dijelasin, mungkin sambil diperagain juga boleh gitu. Ini Karinding, boleh ini Mang Jo sok diperagain cara mainnya Karinding gitu ya. Oh, iya. Sambil dijelasin mungkin boleh ya, aku juga penasaran nih. Ya, di permainan Karinding ada 4 ya. Ada 4 pirigan, itu merupakan pirigan dari leluhur kita. Pirigan ini pakem. Ada tongeret, tutunggulan atau gegondangan, iring-iringan sama reregan. Itu mempunyai arti tersendiri dalam menyampaikan set musik ini. Tongeret untuk menyambut panen yang kayak gitu, menyambut raja-raja, atau bisa juga untuk wasi. Kalau bahasa Sunda mah tuh ngarkes ya kayak gitu, kayak bikin menyan kayak gitu. Nah, terus kalau tutunggulan itu untuk menyambut sebuah ekspresi dari zaman-zaman dulu kan ada kerajaan keraton tuh. Itu untuk penyambutannya. Terus ada iring-iringan, sama itu untuk kayak kalau maksudnya nuturkan raja gitu kan, udah disambut dituturkan oke gitu kan. Iring-iringan. Ya. Terus ada reregan juga. Itu mah reregan lebih ke polanya ke reak, pola dog-dog. Kalau tongeret gini, tongeret. Cara bunyinya. Itu tongeret. Oke. Terus sekarang ke gegondangan yang tutunggulan. Tuh, ini ya. Itu gegondangan. Ada juga iring-iringan. Iring-iringan. Ada lagi yang ini yang kayak dog-dog gitu, namanya rereogan. Itu rereogan. Itu merupakan pirigan pakem. Masing-masing tuh punya makna tersendiri ya. dan penyampaiannya berbeda-beda. Oke. Nah jadi itu alat itu tuh yang disebut karindingnya. Iya. Ini waditranya. Kalau ini apa nih Kang? Ini celempung renteng.
Celempung Renteng. Celempung Renteng. Bagian dari Karinding juga atau? Ini iya, sebetulnya jadi ada Karinding pasti ada Celempung gitu. Oh, sepaket ya. Awalnya dulu itu celempung mini dulu sebelum ada Celempung Renteng. Jadi untuk memadukan supaya si Karinding ini tidak sendirian kan dikolaborasi lagi kan sama Celempung. Oh, jadi namanya supaya Celempung Kayak Gendang gitu. nggak sendirian ya, kayak Ya. kita juga nggak bisa sendirian. Nah, ya. itu. Oke deh, kalau gitu terima kasih Abah dan Akang udah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga nih Gama yang udah menonton sampai habis. Jadi dari sini nih kita belajar nih kalau kesenian Sunda di Jatinangor itu sebenarnya banyak. Nah, salah satunya adalah Karinding ini, dan Karinding ini salah satu aset kesenian yang harus kita jaga nih teman-teman. Oke, Abah sama Akang boleh nggak kita jargon dulu nih? Kita ada jargon. Jargonnya itu podcast berbudaya, salam budaya gitu. Boleh ya bareng-bareng? Siap. Oke, 1, 2, 3. Podcast. Ulang. Podcast berbudaya, salam budaya gitu ya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Podcast berbudaya, salam budaya. Oke, hatur nuhun Gama, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah.